Dan untuk membahasnya lebih lanjut mengenai gagalnya Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat sore Bung Erwin. Selamat sore. Ya, Bung, ternyata malah kalah ini ya di rumah sendiri. Sangat disayangkan di sini karena seorang kapten yang bersikap emosional dan gampang banget terprovokasi. Bung Erwin gimana melihat ini? Oke, sebetulnya gini, yang harus dilihat adalah dari awal Indonesia ini PSSI serta Coach Sintayong memutuskan untuk membawa pemain-pemain U23 untuk tampil di turnamen Piala AFF. Itu kan berangkatnya dari situ. Nah, kalau soal pertanyaan tadi, kapten yang terkena kartu merah, itu hal yang sangat mungkin terjadi ya, dalam sebuah tekanan pertandingan ketika Indonesia harus menang untuk mengamankan tiket ke semifinal untuk lolos dari grup tanpa melihat pertandingan Vietnam lawan Myanmar. Lolosnya kalau mau lolos itu harus menang. Dalam sebuah tekanan yang berat, habis kalah dari Vietnam, lalu yang dihadapi adalah pemain-pemain Filipina yang menurut saya lebih matang ya secara pengalaman karena mereka secara usia juga banyak yang lebih senior dibanding pemain Indonesia, mengemban jabatan sebagai kapten, sedang butuh gol, tekanan berat, terkena provokasi lawan, sangat mungkin terjadi dan akhirnya kejadian seperti itu dan patut disayangkan memang, tapi nggak apa ya akan lebih fair kalau melihat bahwa ini kerja tim secara keseluruhan. Ya, Karena kartu tapi merah kan juga sempat diterima oleh Marcelino Ferdinand di pertandingan lawan Laos gitu. Jadi dalam tekanan yang berat seperti semalam, Filipina juga butuh menang untuk bisa lolos. Segala kemungkinan terjadi dan provokasi, tackle, permainan keras itu kan tersaji semuanya. ya, ya, Ya ya. nggak beruntung bagi Indonesia karena akhirnya yang terkena kartu merah justru pemain Indonesia dalam posisi yang sebetulnya kalau Ferrari itu nggak bereaksi menyikut itu sangat mungkin malah dapat penalti karena terjadinya kan Ferrari diprovokasi terlebih dahulu di kotak penalti dari Filipina. Ya, tapi seperti yang kita bahas justru sebelum pertandingan ya di hari Jumat, perbincangan kita memang sebenarnya ini justru pemain kita memang harus hati-hati banget ya kan, Bung Erwin sempat mengatakan itu. Tidak boleh gugup, tidak boleh lalai. Jadi memang harus paling tidak dari sisi mental sebenarnya sudah harus siap gitu loh. Iya, karena sekali lagi bahwa Filipina itu sebelum menghadapi Indonesia nggak pernah kalah. Lawan Myanmar, lawan Laos, lawan Vietnam, mereka selalu seri 1-1 dan mereka bisa cetak gol ketika menghadapi Vietnam. Artinya secara kualitas Filipina juga nggak bisa dianggap remeh gitu. Tapi memang bumbu-bumbu trik seperti faktor non teknis yang dialami oleh tim Indonesia semalam, dialami oleh Ferrari itu akan terjadi. Ya mungkin salah satu evaluasi yang harus diperhatikan adalah bagaimana menyiapkan mental pemain supaya nggak emosional, supaya nggak terpancing provokasi lawan di momen-momen yang sangat penting. Salah satu evaluasinya ya yang paling jelas terlihat seperti itu karena dalam 4 pertandingan 2 kartu merah loh. Indonesia ada Marcelino, Iya, ada Ferrari, pemain-pemain yang penting gitu loh. Marcelino iya. kan pemain yang sangat penting untuk lini serang Indonesia. Ferrari kapten tim, pemain bertahan, back tengah. Jadi memang evaluasinya salah satunya ya soal mental Soal bagaimana mental itu tadi mengatasi ya. tekanan mental ketika di pertandingan lawan. Iya. Iya, memang kalau secara permainan kan kita mainnya sebenarnya lebih bagus ya kali ini ya. Tapi memang di sini penyelesaian akhir justru yang buruk. Semua pemain lini depan ini seperti mandul, nggak ada yang bisa nyetak gol dan apa ini bisa jadi bukti sebenarnya. Kalau di timnas nggak ada ternyata striker yang hebat. Ya bukan cuma di pertandingan semalam aja sebetulnya ya. Tapi dalam 4 pertandingan yang sudah dijalani oleh Indonesia, 4 pertandingan bisa mencetak 4 gol, ya 1 gol ke gawang Myanmar, 3 gol ke gawang Laos. Semuanya nggak ada pemain depan yang mencetak, semuanya pemain belakang. Asnawi Iya. 1, Ferrari 2, Kadek 1. Itu kan pemain bertahan semua sebetulnya kan ya. Jadi salah satu evaluasi lainnya kalau mau dilihat bahwa PR-nya di tim U23 ini adalah para pemain masih belum bisa mencetak gol, masih mandul. Ya. Jadi kelihatan sekali kekurangan ketika mencetak gol. Bahkan pemain gelandang pun juga nggak bisa cetak gol kan. Pemain belakang Iya. semua yang mencetak gol. Iya, kelihatan di sini kan pelatih STY juga
apa ya, kayak kehabisan cara ya untuk bisa mengejar ketertinggalan 0-1 dari Filipina. Semua penyerang sudah dimainkan, tapi ternyata ya nggak jalan Ya, akhirnya juga sistemnya. ya, ada Hoki Caraka, ada Arkan Kakak semalam yang juga dimainkan. Rafael Struik juga sudah dimainkan sejak menit pertama. Padahal kalau diingat kan sebetulnya Rafael ini juga sudah punya menit bermain yang cukup banyak ya bersama tim senior di kualifikasi Piala Dunia, main juga di Piala Asia, main di Piala Asia U23. Jadi memang problem di lini depan ini ternyata sangat-sangat eh, krusial dialami kekurangannya di lini depan gitu. Kelihatan kekurangannya di lini depan di tim U23 sekarang. Iya, Bung Erwin di sini tadi ada informasi kalau Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melakukan evaluasi. Apa yang harus dievaluasi menurut Bung Erwin? Apakah dari pemainnya kah, pemanggilan pemain, atau justru taktik yang diterapkan STY untuk gelaran Piala AFF 2024 ini? Ya, yang pertama adalah evaluasi itu wajib dilakukan. Karena kalau kata Pak Erik, targetnya minimal lolos ke semifinal, artinya lolos dari grup. Tapi ternyata ini nggak bisa lolos dari grup. Secara hasil dari pertandingan ke pertandingan, Pak Erik juga menjabarkan bahwa lawan Myanmar, lawan Laos, lawan Filipina pengennya menang. Kalau lawan Vietnam bisa seri itu sudah bagus itu. Tapi akhirnya kan hanya satu target yang dari pertandingan itu yang tercapai. Lawan Myanmar menang, lawan Vietnam kalah, lawan Laos serta Filipina itu yang meleset. Jadi secara keseluruhan mungkin perlu dijabarkan juga dalam evaluasinya kenapa di pertandingan lawan Laos, kenapa di pertandingan lawan Filipina bisa kalah. Itu kan yang kalau dilihat dari target serta apa yang dicapai oleh tim. Kalau musim misalnya mau dijabarkan lagi, kenapa waktu lawan Laos pertandingan lawan Laos ada sejumlah pemain yang banyak diganti dibandingkan ketika menghadapi Myanmar gitu. Alasannya apa? Termasuk misalnya contoh kiper. Kiper waktu lawan Myanmar kan Cahya yang main, lalu lawan Laos Dava yang main. Kenapa? Misalnya ada pergantian seperti itu. Ya mungkin poin seperti itu ya yang harus dipertanyakan oleh PSSI sebagai pemakai jasa dari Coach Sintayong. Ya, ya, Bung Erwin, ekspektasi supporter dan pecinta sepak bola tanah air ini kan sangat tinggi ya pastinya ya. Apakah terhenti di fase grup ini sudah cukup bagi timnas kita dan sebenarnya bisa dibilang tidak gagal? Jadi gini, ini harus dilihat secara keseluruhan. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya adalah yang dikirim adalah pemain-pemain yang berusia di bawah U23. Tujuannya apa? Mempersiapkan tim untuk tampil di SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Jadi memang bukan tim senior yang dimainkan, diturunkan. Cuma masalahnya Indonesia ini kan belum pernah juara Piala AFF. Hanya 6 kali menjadi runner up. Kalau misalnya sejak awal memutuskan PSSI maupun Coach Sintayong ini kan keputusan memanggil tim U23 memainkan tim U23 ini kan bukan keputusan salah satu pihak aja. Semuanya dalam hal ini PSSI dan Coach Sintayong sudah sepakat untuk memainkan tim U23. Kalau misalnya hasilnya seperti ini, memberikan pengalaman, sudah dapat pengalaman, hampir semua pemain dimainkan oleh Coach Sintayong, ya kan? Apakah mendapatkan pengalaman bertanding? Ya sudah dapat. Apakah targetnya sesuai dengan target yang dicanangkan oleh PSSI, lolos ke semifinal? Enggak. Bagi supporter, bagi masyarakat Indonesia, ya nggak memuaskan. Karena apa? Indonesia belum pernah juara. Lain halnya kalau misalnya seperti Thailand sudah berkali-kali juara dan yang ditampilkan bukan pemain seniornya atau bukan pemain kelas satunya gitu. Tapi Indonesia di saat ini adalah sedang menginginkan juara Piala AFF gitu, masyarakat Indonesia, karena Piala AFF ini kan piala yang paling tinggi levelnya di ASEAN ya. Jadi apakah sudah cukup atau enggak ya? Kalau lihat targetnya memberikan pengalaman ya sudah cukup. Tapi kalau untuk lolos ke semifinal aja nggak bisa ya jelas nggak memuaskan sebetulnya kan. Melihatnya dari sisi itu. Nah, kalau dari Bung Erwin sendiri, apa evaluasi dan poin penting dari keikutsertaan kita di Piala AFF tahun ini? Poin pentingnya adalah
paling tidak Coach Sintayong atau siapapun nanti ya yang memegang tim U23 ini untuk ke Piala Asia, kualifikasi Piala Asia ataupun SEA Games, itu paling tidak sudah mendapatkan gambaran, oh ini pemain-pemainnya. Karena kalau di usia U23 ya paling paling mendekati gambaran pemain-pemain terbaik Indonesia ini ya mereka-mereka ini gitu. Yang U23 ya, yang di bawah U23. Paling tidak udah ada gambarannya. Pengalaman mereka sudah dapat ya, menghadapi pemain-pemain yang lebih senior. Pemain Vietnam itu pemain-pemain senior semua gitu kebanyakan. Paling tidak itu yang sudah didapatkan. Tapi evaluasinya adalah perlu ketegasan, perlu penjelasan di awal dari PSSI, dari Coach Sintayong. Ini diperlukan untuk supaya ekspektasi terhadap tim ini juga sesuai dengan target dan rencana yang dibikin oleh pelatih sama PSSI sebagai federasi. Kalau memang targetnya hanya memberi kesempatan untuk main gitu ya, untuk memberikan gambaran, mencari kerangka tim gitu, ya sudah. Kalau U23 ini yang ditampilkan ya ekspektasinya jangan ketinggian. Karena pemain Vietnam, Filipina, Laos, Myanmar itu pemain mix antara pemain senior dan pemain U23. Yang full U23 hanya Indonesia yang di grup ya, belum yang di grup satu lagi yang di grupnya Thailand. Artinya memang perlu ada kejelasan, perlu penjelasan juga antara target dari awal sehingga tidak ada kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Menurut saya seperti itu. Baik, Bung Erwin. Terima kasih, Bung, sudah berbincang bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Bung. Terima kasih juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.